A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat sekalian. Jumpa lagi di podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Pagi ini kita kedatangan tamu Dr. Faradila Mirsanti, MPH, Kepala Puskesmas Gajahan Kota Surakarta. Selamat pagi Dr. Dila. Selamat pagi Dr. Yusuf. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya dokter ya. Sobat sehat sekalian, pagi ini kita akan berbincang dengan Dr. Dila terkait tentang pelayanan dan perawatan lansia di Indonesia, ya lebih khusus lagi mungkin di Puskesmas Gajahan Kota Surakarta. Dokter, sebelum kita masuk lebih jauh, sebenarnya yang disebut lansia itu kriterianya apa tuh dokter? Baik, lansia kalau menurut WHO itu adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas, itu yang kita sebut sebagai lansia. Kalau usia yang lebih muda, 18 sampai atau 15 sampai 60 itu nanti usia produktif. Kemudian usia anak-anak 0 sampai 18 tahun kalau menurut WHO. Oke, berarti kalau kita bicara lansia, ini terutama adalah fokus di usia 60 tahun ke atas, nggih. Sudah berulang tahun yang ke-60. Itu nggih, sudah berulang 60 tahun masuk kriteria lansia. Ini sebenarnya apakah jumlah lansia mungkin di Indonesia ataupun di Kota Surakarta memang proporsinya cukup besar, dokter? Ya, betul sekali Dr. Yusuf. Jadi kita saat ini sudah mulai masuk yang namanya aging population ya. Jadi demografi kita semakin bergeser. Yang kemarin di usia produktif itu paling banyak. Nanti kita ini semakin bergeser ke usia lansia ini yang semakin bertambah. Kita mungkin menikmati yang namanya bonus demografi, tetapi mungkin itu nanti akan berakhir di sekitar tahun 2030-an. Nah, berarti tinggal 4 tahun dokter 4 ini? tahunan lagi ya. Oke. Jadi sekarang ini proporsi lansia itu di Indonesia itu sekitar 12%. 12%. Memang masih lebih rendah dibandingkan negara-negara maju yang memang sudah demografik tuanya itu memang sudah terjadi, seperti misalnya di Jepang itu mencapai 25-30% jumlah lansia, sepertiganya. Kita masih di sekitar 1:7. Tapi di Kota Surakarta ini sedikit lebih tinggi dari Indonesia. Berapa di Kota Surakarta? Di Kota Surakarta itu lansia sekitar 13,7%, Dokter Yusuf. 13,7 berarti lebih tinggi dari proporsi nasional. Dokter, apa ada hubungannya nanti dengan makin bergerak menuju aging population, di mana secara proyeksi lansia akan bertambah, kaitannya dengan ketergantungan lansia ini pada perawatan atau pelayanan kesehatan, dokter? Baik, kalau ketergantungan lansia mungkin sebelum sampai ke perawatan kita pergeseran demografik ini nanti akan berpengaruh pada yang namanya dependensi rasio ya, rasio ketergantungan, yang itu nanti artinya ada ketergantungan secara ekonomi. Artinya dan pendanaan untuk lansia ini baik untuk kehidupan sehari-hari, kesehatan, khususnya kesehatan ya tadi yang Dokter Yusuf sampaikan untuk pelayanan kesehatan tadi itu nanti mungkin yang akan memakan biaya yang paling besar, itu nanti akan ditanggung oleh usia yang produktif. Ini apa yang dulu dikenal sandwich generation itu, dokter? Ya, jadi usia produktif kan akan menanggung usia anak-anak dan usia lansia. Nah, nanti kalau ada aging population ini, jumlah lansia semakin meningkat, artinya pembiayaan untuk lansia ini juga akan semakin bertambah, sementara jumlah usia produktif akan semakin berkurang. Jadi beban usia produktif ini akan semakin meningkat. Dan adanya aging population ini biasanya juga disertai dengan tingkat fertilitas yang menurun. Jadi nanti jumlah anak-anak dan usia produktif itu akan semakin menurun dan jumlah usia lansia akan semakin bertambah, seiring juga dengan meningkatnya usia harapan hidup. Untuk saat ini gimana dok untuk usia harapan hidup mungkin di Indonesia atau di Kota Surakarta khususnya, dokter? Baik, informasi kemarin kalau Kota Surakarta ini cukup tinggi ya. Kalau di Indonesia kalau nggak salah sekitar 73
tahun usia harapan hidup kita, tetapi di Kota Surakarta ini cukup tinggi sekitar 77 tahun. 77 nih dokter Nji. Berarti ini malah lebih tinggi dari nasional ya, proyeksi nasional Nji. 77 loh sobat sehat sekalian. Ini berapa ini usia sobat sehat sekalian rata-rata ya. Jangkanya masih jauh kalau umur harapan hidup sampai di 77 tahun, apalagi dengan makin bertambahnya aging population jumlahnya akan semakin meningkat. Apakah usia yang umur harapan hidup yang makin panjang ini dokter, ini juga didukung mungkin dengan pendidikan yang cukup memadai untuk lansia ini supaya bisa tetap sehat dan mungkin produktif dokter di usia lanjut ini? Baik, kalau dihubungkan dengan tingkat pendidikan, sebenarnya tingkat pendidikan lansia itu masih tingkat pendidikannya yang bisa dibilang rendah dibandingkan generasi yang lebih muda. Memang paling banyak lansia kita itu usia pendidikannya di sekitar SMP atau SD. SD paling banyak. Ya. Nah, tetapi tadi Dr. Yusuf, untuk usia harapan hidup yang semakin meningkat ini sebenarnya salah satu keberhasilan kita dalam mengelola kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Ada kayak si malakama ya dok ya, berarti ini layanannya bagus, usianya panjang, tetapi yang nanggung juga harus besar ya ini ya. Apakah secara pelayanan kesehatan dokter, mungkin kalau nasional saya tidak tahu ada datanya atau enggak, apakah mereka ini sudah terjamin dengan kepesertaan asuransi kesehatan dokter? Baik, untuk kepesertaan asuransi kesehatan sebenarnya kan memang negara kita menerapkan jaminan kesehatan nasional melalui BPJS. Iya. Nah, memang di negara kita di Indonesia ini untuk jaminan kesehatan itu khususnya pada lansia itu memang masih menjadi satu terintegrasi dengan BPJS tersebut. Dan itu memang membutuhkan biaya yang paling besar dibandingkan usia-usia yang lain. Dan itu sangat menyerap APBN. Kalau kita bisa bandingkan dengan negara yang lebih maju, misalnya di Jepang atau di negara lainnya, itu mereka sudah menerapkan yang namanya LCTI atau Long Term Care Insurance. Itu jadi mulai usia 40 tahun ke atas, itu mereka sudah harus membayar premi untuk nanti persiapan perawatan jangka panjang. Jadi perawatan jauh-jauh hari ya, 20 tahun sebelum tadi 60 ya. Sehingga tidak membebani asuransi secara umum tadi BPJS. Kalau kita kan masih jadi satu dengan BPJS, meskipun itu sudah jauh lebih baik dibandingkan tidak ada sama sekali ya dok ya. Oke, lah kemudian ketika mereka ini beranjak makin sepuh ya dokter, siapa yang kemudian merawat mereka kebanyakan? Apakah mungkin dari pasangan hidupnya ataukah mungkin keluarga? Dokter kalau layanan kesehatan tentu sudah siap gitu, tadi sudah ada jaminan kesehatan nasional, dan apakah mereka ini tinggal bersama dengan keluarga tadi atau bagaimana dokter? Ya betul sekali Dr. Yusuf, jadi profil lansia kita di Indonesia ini itu memang sebagian besar lebih dari 80% itu tinggal bersama keluarga. Mungkin di negara-negara lain yang sistem kesehatan dan kesejahteraan lansianya sudah lebih siap, misalnya jumlah pantry weridanya yang terstandar sudah banyak, tenaga-tenaga kesehatan untuk geriatri sudah lebih banyak, itu mungkin mereka dirawat di pusat-pusat perawatan tersebut. Tetapi di negara kita itu memang 80% itu masih tinggal bersama keluarga. Dan memang kebetulan lansia-lansia ini kalau memang ditanya, mereka juga inginnya dirawat oleh keluarga, bukan ke panti wereda. Inginnya sebenarnya juga dengan keluarga. Tapi apa ada kendala dokter tentu kalau bersama dengan keluarga? Apakah mungkin masih sama-sama punya pasangan hidup, artinya dalam artian sama-sama sepuh, atau mungkin anak-anaknya atau siapa ini dok yang nanti kalau di keluarga yang lebih berperan? Betul, jadi memang kalau dari data di negara kita itu memang paling banyak yang merawat lansia itu adalah anak kandung. Anak kandung. Pasangan hidup ada, tetapi tidak sebesar anak kandung karena mungkin ada yang sudah meninggal. Dan situ lebih dahulu seperti itu. Apakah juga kemudian dengan adanya anak kandung yang merawat ini juga tadi beban ekonominya juga ada juga ya, di samping menanggung anaknya ini menanggung cucunya ya, mungkin juga seperti itu. Kalau dari hasil penelitian dokter, penyakit yang paling banyak apa dok pada lansia ini yang sampai mungkin memerlukan perawatan dari keluarga tadi, atau kalau yang tadi sudah maju ada di panti wereda dokter? Ya, paling banyak sebenarnya jumlah
penyakit yang terjadi pada lansia itu sebenarnya secara umum sama dengan yang ada di Kota Surakarta. Jadi kalau kita di Kota Surakarta ini dan mungkin juga di Indonesia ini proporsi paling banyak itu kan penyakit hipertensi. Hipertensinya dok. Begitu juga pada lansia. Betul. Kalau lansia itu tapi mencapai 60-an%. Jadi 60% itu lansia itu menderita hipertensi. Tetapi kalau semua usia, dewasa dan semua usia itu Indonesia itu sekitar 34%. 34%, berarti proporsi lansia lebih tinggi. Lebih tinggi, hampir sekitar dua kali lipat. Selain hipertensi dok? Selain hipertensi, penyakit-penyakit degeneratif lain seperti misalnya diabetes mellitus, kemudian DM. Nah itu nanti pada akhirnya akan menyebabkan komplikasi-komplikasi yang itu nanti akan membutuhkan yang tadi yang namanya perawatan jangka panjang atau PJP tadi. Kalau misalnya kemudian lansia ini tadi dirawat dokter, kemudian bahasanya ya tadi penyakit-penyakit juga diatasi, apakah masih ada risiko lain dok, seperti mungkin kecacatan atau kecelakaan atau bagaimana dok terkait dengan usia ya dok ya mungkin juga ini? Baik, ya betul Dokter Yusuf. Jadi tadi kan semakin bertambahnya usia, penyakit-penyakit itu juga semakin banyak muncul, terutama penyakit-penyakit degeneratif yang kalau tidak kita kelola dengan baik, dia akan menimbulkan komplikasi-komplikasi. Nah, komplikasi-komplikasi ini yang paling banyak akan menimbulkan kecacatan pada lansia. Misalnya stroke pada lansia, itu kan membuat lansia tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri. Membutuhkan dukungan bantuan dari orang lain. Kemudian kalau ini sudah terjadi stroke, di pemulihan perlu dukungan yang semacam ini. Lantas apakah pelayanan kesehatan mampu dok kalau harus menangani semua terkait untuk perawatan jangka panjang tadi dokter? Ya, memang sampai saat ini kalau layanan kesehatan yang disediakan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan itu memang masih sangat kurang, Dokter Yusuf. Karena saat ini perawat lansia itu juga jumlahnya terbatas dan sebagian besar pelatihan-pelatihan untuk caregiver itu memang masih ditujukan untuk kebutuhan di luar negeri. Jadi untuk malah justru di luar negeri. Di luar negeri sebagian besar. Nah, karena itulah untuk perawatan lansia ini, kalau saat ini kita hanya bebankan pada layanan kesehatan dan tenaga kesehatan itu masih sangat kurang nih. Oh, berarti kalau seperti ini apakah dari faktor keluarga dok bisa dilatih atau didukung begitu untuk bisa merawat tadi, karena jangka panjang ini ya terus menerus ya. Betul. Ya dok, sangat bisa yang gitu. Karena tadi sebagian besar lansia kita itu tinggal bersama keluarga, 80% tinggal bersama keluarga dan 90% memang ingin dan menghendaki menghabiskan hari tua dan dirawat itu oleh anggota keluarga. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat strategis dan sangat penting dalam perawatan lansia di negara kita. Karenanya ide tadi memampukan keluarga untuk dapat merawat, apalagi tadi jangka panjang ya, panjang. Itu tidak terbayang kalau nanti perawatan jangka panjang ini kita harus memanggil caregiver, sekali datang kita membayar dan seterusnya, padahal tidak berapa semua biayanya, biaya yang harus dikeluarkan. Karena tidak semua, tentu saja tidak semua keluarga yang ada di negara kita itu akan mampu untuk membayar caregiver profesional. Makanya mungkin tadi Dr. Yusuf juga sampaikan, keluarga ini mungkin akan sangat perlu untuk diberikan keterampilan, setidaknya keterampilan dasar untuk merawat para lansia yang ada di rumah karena kebutuhan perawatan jangka panjang tadi. Oke, di Puskesmas Gajahan sendiri dokter, ini apa yang mungkin sudah dilaksanakan dalam rangka untuk pelayanan dan mungkin juga perawatan kesehatan ya, khususnya pada lansia ini dokter? Baik, kalau untuk pelayanan di Gajahan ini juga sudah menerapkan yang namanya Puskesmas Ramah Lansia ya dok. Jadi lansia itu masuk ke dalam kelompok sosial inklusif yang itu membutuhkan kemudahan sehingga dia bisa mengakses dan merasakan
fasilitas yang sama dengan orang tanpa keterbatasan. Nah itu kita coba fasilitasi di Puskesmas Gajahan itu dengan membuat Puskesmas Ramah Lansia itu yang juga merupakan dari program dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kami mencoba mempermudah baik melalui kesiapan fisik bangunan untuk membuat handrail di setiap tembok, kemudian membuat jalur untuk kursi roda, kemudian membuat antrian khusus untuk lansia dipisahkan, kemudian layanan juga dipisahkan seperti itu. Oke, banyak yang memanfaatkan dokter apa yang ada di Puskesmas Santun Lansia ini dokter? Ya cukup banyak Dokter Yusuf, karena di Puskesmas wilayah Puskesmas Gajahan ini jumlah lansianya juga termasuk yang cukup banyak ya di Kota Surakarta ini, sehingga kunjungan di Puskesmas yang berusia lansia ini juga banyak, sehingga secara tidak langsung mereka juga memanfaatkan. Oke, ini berarti sobat sehat sekalian ya, salah satu layanan yang ada di Puskesmas Gajahan ada Puskesmas Santun Lansia. Jadi tadi ada prioritas ya untuk yang lansia, tentu dibedakan dengan yang lain karena mungkin juga memerlukan waktu yang diharapkan lebih cepat karena keterbatasan fisik juga dan umur ya, kira-kira seperti itu. Selain itu apakah hanya terbatas di layanan di Puskesmas atau mungkin di Puskesmas pembantu saja dokter, atau mungkin juga sampai ada di pelayanan di posyandu dokter? Ya, untuk posyandu kita juga berusaha ramah lansia ya Dokter Yusuf. Jadi mulai dari tadi memudahkan secara fisik, tempatnya, bangunan fisik dan sebagainya itu kita coba seramah mungkin kepada lansia. Kemudian juga kader-kader lansia ini juga masih banyak yang terlibat, mereka semangat-semangat. Kemudian selain itu terkait tadi kemampuan untuk keluarga merawat, itu kami juga mencoba membuat suatu program inovasi yang namanya Karesia. Karesia ya dok Karesia. ya. Itu adalah singkatan caregiver informal berdaya bagi lansia Dokter Yusuf. Oke, apa ini dok caregiver ini biar sobat sehat jadi lebih tahu ini nanti. Caregiver ini memang adalah orang yang merawat lansia. Tetapi kompetensinya berbeda dengan perawat atau tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi kompetensinya ada di bawah dengan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian karena ini sifatnya informal, jadi tadi kan caregiver informal berdaya bagi lansia. Jadi memang ini adalah upaya yang kami lakukan untuk melatih para anggota keluarga itu untuk setidaknya memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk merawat lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Nah, ini yang dilibatkan adalah keluarga. Jadi basisnya adalah anggota keluarga yang merawat lansia di rumah. Kemudian karena ini adalah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara informal, makanya kami berikan namanya caregiver informal. Kemudian kegiatan yang dilakukan itu adalah berupa pelatihan-pelatihan atau workshop. Ini kami bekerja sama dengan universitas-universitas yang memiliki narasumber-narasumber yang up to date gitu. Jadi mereka juga di satu sisi juga merasa diuntungkan karena mereka juga sekaligus melakukan yang namanya salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Jadi di satu sisi kita juga mendapat keuntungan, kita dapat melatih anggota keluarga yang ada di wilayah kita, tetapi di satu sisi para narasumber ini juga mempunyai media untuk mereka melakukan pengabdian masyarakat seperti itu. Ini dari yang sudah dilaksanakan dok untuk Karesia ini, banyak yang sudah dilatih dokter anggota keluarga dari para lansia di wilayah Puskesmas Gajahan dokter? Ya, sampai sejauh ini kami sudah melaksanakan pelatihan itu sejak tahun 2024. Itu 2024, berarti mana sudah tahun ketiga ini tahun dokter ketiga, ya? Dan setahun itu rata-rata kami bisa melaksanakan sekitar 2 kali pelatihan rata-rata. 2-3 kali pelatihan. Nah itu setiap kali pelatihan sasarannya sekitar 60-an dokter. 60-an ya. Sekitar 60-an. Nah ini kami upayakan bisa berkelanjutan, artinya mungkin tidak hanya satu anggota keluarga itu hanya ikut sekali pelatihan saja, tetapi bisa berkelanjutan. Tetapi memang ini juga masih menjadi salah satu tantangan bagi kami karena
untuk membuat pelatihan ini tentu banyak yang harus dipersiapkan selain tadi narasumber, misalnya ruang, kemudian ya fasilitas-fasilitas yang konsumsi dan sebagainya itu yang memang perlu disediakan. Nah ini sejauh ini kami tapi sudah lumayan bisa melaksanakan sekian Ini kali. berarti ada peragaannya juga ya dok ya? Tidak hanya teori gitu loh maksud saya ya? Betul, betul. Misalnya gitu dok, kami pernah mengundang dari keperawatan Poltekkes, kemudian fisioterapi dari Universitas Kusuma Husada, itu mereka juga memperagakan latihan-latihan apa saja yang bisa dilakukan di rumah. Jadi Fisioterapi bisa apa dipraktekkan saja. betul nggih. Jin. Dokter, sudah ada mungkin ya walaupun belum semuanya dok. Mungkin evaluasi diterapin nggak dok ini oleh anggota keluarga yang sudah dilatih ini di lansia mereka gitu, ada yang sudah dicek atau gimana dokter? Ya, baik. Jadi kami pernah juga mengunjungi karena benar nggak ini yang kita berikan atau kita sampaikan ini dipahami dan dilakukan gitu ya dok ya. Kami pernah mencoba mendatangi para caregiver yang pernah mengikuti pelatihan itu untuk kami lihat apakah kemarin beliau ini memahami atau tidak dan apakah mempraktekkan atau tidak. Itu kami mendatangi beberapa rumah dan ternyata mereka juga menyambut dengan baik ya, dengan senang hati, dengan terbuka, dan mereka bahkan mempraktekkan saat itu juga. Hasil dari yang sudah dilatih itu ya. Berarti memang betul-betul mencapai ya dok sasaran yang diharapkan ya dok. Dok, kalau dari katakanlah semua persentase lansia yang memerlukan caregiver dengan yang sudah dilatih ini kira-kira sudah berapa persen dok yang kira-kira aja mungkin secara garis besar yang sudah dilakukan atau mungkin masih ada target ini di tahun 26 ini dokter? Ya, kalau angka nasional untuk lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang karena dia mengalami ketergantungan total atau berat, artinya dia tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari sama sekali, itu sekitar 3%, kemudian 3%, yang berat itu sekitar 7%, jadi totalnya sekitar 10%. Itu kalau dihitung di wilayah Puskesmas Gajahan dengan jumlah lansia itu sekitar 3.000 ya lansia 3.000. Atau 8.000 ya. Itu artinya ada sekitar 300-an lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang yang total dan berat. Nah ini kemarin kami sudah melatih itu memang sekitar 200-an orang Dr. Yusuf. Sudah 2/3 ya dok ya? Tetapi memang begini dokter, memang sasaran kemarin itu memang sebenarnya kami memprioritaskan pada keluarga yang merawat lansia. Tetapi ternyata banyak kader dan volunteer itu yang juga ingin ikut. Nah itu kami juga sebagian tetap kami fasilitasi sehingga yang langsung merawat lansia ini mungkin ya sekitar 2/3-nya yang sudah 2/3-nya mengikuti. Ya, sekitar 150-an ya dok berarti Nje. Dan ini sudah cukup banyak ya, kira-kira kalau dari keluarga sendiri mungkin hampir separuh sudah dilatih. Iya kan, kader dan volunteer ini tentu akan membantu ya dokter ya, lebih sosialisasi lagi, menggerakkan juga ya. Dan tentu ini masih kita harapkan ya sobat sehat sekalian ini makin peduli ya, apalagi kemarin hari lanjut usia nasional ya, Halun ya kemarin di tanggal 29 Mei ya kemarin baru saja berlalu. Dan kemarin apa kegiatan-kegiatan dokter yang juga sudah dikerjakan di Puskesmas Gajahan di hari lanjut usia nasional kemarin? Ya, yang pertama mungkin tadi saya ingin menanggapi yang pertama tadi, meskipun baru dilatih satu kali, nanti mudah-mudahan itu dapat terus berlanjut sehingga nanti kemampuan-kemampuannya juga lebih luas dan bisa di-refresh, nanti mudah-mudahan bisa terus berlanjut kegiatan melatih keluarga tadi. Kemudian terkait hari lanjut usia nasional Dr. Yusuf, kemarin yang kami lakukan, kami juga mengadakan pelatihan caregiver yang pertama bersama dengan yang baru saja kemarin memang bersama dengan Universitas Kusuma Husada tentang fisioterapi, kemudian juga menilai kemandiriannya lansia. Kemarin ada tim dari UKH itu kebetulan kita jadikan satu dengan event hari lanjut usia nasional tersebut, dan juga kegiatan-kegiatan promosi kesehatan lainnya, misalnya seperti penyuluhan, kemudian olahraga bersama, itu senam ya dok ya, senam lansia. Nah ini sobat saya sekalian ya, layanan-layanan dan perawatan kepada lansia yang sudah
laksanakan khususnya di Puskesmas Gajahan Kota Surakarta. Lokasi di mana ini Dok Puskesmas Gajahan Dok? Mungkin biar Sobat Sehat juga tahu kalau barangkali ada yang belum tahu ini Puskesmas Gajahan ada di mana. Kalau ada yang belum tahu silahkan berkunjung ke Puskesmas Gajahan. Tempatnya di dekat alun-alun Kidul Kota Surakarta, di dekat Gapura Gading. Gapura Gading, nggih. Nanti kalau mampir ke sana bisa juga mampir ke Soto Gading. Nah, ini ada promosinya ini ya. Jadi, nah ini Sobat Sehat sekalian, jadi lokasinya kalau yang belum tahu untuk di Puskesmas Gajahan, ini layanannya saya yakin cukup banyak, nggih. Salah satunya yang memang kita bahas di kesempatan ini adalah layanan dan juga perawatan lansia, khusus tadi sudah dijelaskan Puskesmas Santun Lansia ya. Ada juga layanan yang inovasi unggulannya ya, caregiver, jadi tidak sekedar hanya menerima lansia yang berkunjung karena sakit, tetapi juga melatih anggota keluarga, kader dan volunteer yang ada di wilayah Puskesmas Gajahan untuk bisa memberikan perawatan, khususnya perawatan jangka panjang untuk lansia yang memang mungkin mengalami ketergantungan atau ada beberapa hendaya fisik ya, sehingga dalam jangka panjang karena sekarang umur harapan hidup sampai di 77 tahun. Nah, ini tetap bagaimana dengan segala yang ada lansia kita ini sehat dengan cara salah satunya memberdayakan kemampuan yang ada di anggota keluarga, baik juga di kader juga di sukarelawan atau volunteer yang tentunya peduli dengan lansia kita yang sekarang proporsinya hampir 1/7 nggih, di angka 14%, 13,7 tadi ya dokter ya. Dan ini banyak loh, dari 7 orang 1 lansia loh. Nah, jadi ini berarti sudah cukup banyak ya. Dan mungkin sebelum kita akhiri dokter, ada mungkin closing statement atau take home message dokter untuk Sobat Sehat sekalian, khususnya terkait tentang pelayanan maupun perawatan lansia ini. Monggo Dokter Dila. Baik, terima kasih Dokter Yusuf. Jadi kepada semuanya, baik itu tenaga kesehatan maupun yang non tenaga kesehatan, semua masyarakat kita yang ada di Kota Surakarta, yang kita lakukan hari ini untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pada lansia, itulah yang akan kita dapatkan nanti di usia kita juga. Oke ya, ini ya kalau bahasanya ini nancep sekali ini dokter ya. Jadi apa yang kita berikan layanan, perhatian, insya Allah buah yang sama juga yang akan kita unduh. Tentu semua berharap kita semua juga mencapai di usia lansia dalam keadaan sehat. Apalagi tadi 77 ya dok ya. Nah ini 77 ini masih panjang nih. Nah ini kalau sampai ke sana ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu Sobat Sehat sekalian untuk podcast kita di pagi hari ini bersama narasumber Dr. Faradila Mirsanti MPH, Kepala Puskesmas Gajahan Kota Surakarta. Dan terima kasih sekali dokter untuk waktunya di pagi hari ini. Insya Allah nanti jumpa lagi di waktu yang lain. Dan untuk Sobat Sehat sekalian, tetap sehat, salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.